Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita kembali bertemu di pembahasan fikih, masih kita membahas tentang kitab Thaharah. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudu, ya. Jadi kalau di pertemuan kedua kita membahas tentang apa itu wudu, kemudian hal-hal yang wajib diperhatikan di saat wudu, maka untuk lebih sempurna lagi supaya wudu kita itu maksimal dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka kita perhatikan sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah membaca basmalah, yaitu bismillah. Jadi sebelum kita wudu kita baca apa? Basmalah, bismillah gitu aja. Kemudian bersiwak, ya. Jadi kalau kita suka siwak kita bersiwak, atau kalau kita enggak punya siwak, kita bisa gosok gigi dengan pasta gigi sesuai dengan apa yang kita sukai. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan, ya. Jadi baca bismillah, kemudian bersiwak kalau ada siwak, kalau enggak ada siwak ya kita gosok gigi, kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian di antara sunnah-sunnah wudu adalah melakukan berkumur-kumur, ya. Berkumur-kumur, menggerakkan air di dalam mulut. Kemudian istinsyak dan istinsar. Istinsyak dan istinsar ini kita memasukkan air, menyedot air ke dalam hidung, kemudian kita buang lagi. Ini juga sunnah. Kemudian berikutnya adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyak li ghairi shaim. Kita bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur, ya. Kemudian ketika kita nyedot air ke dalam hidung, kemudian kita buang lagi, ini juga lakukan bersungguh-sungguh kecuali kalau kita sedang puasa. Kemudian berikutnya adalah di antara sunnah-sunnah wudu itu kita lebihkan. Misalnya kita membasuh tangan, itu kan pada asalnya sampai kedua siku. Kita lebihkan lagi sedikit agak ke atas, di atas siku kita, maka itu tidak bermasalah. Ya. Kemudian di antara sunnah-sunnah wudu adalah menyela-nyela jenggot kita dengan air wudu di saat membasuh wajah. Yang berikutnya menyela-nyela jari jemari tangan dan jari jemari kaki dengan air, ya, di sela-sela dengan air. Kemudian mengusap kedua telinga, ya, mengusap kedua telinga sambil, jadi ketika kita mengusap kepala sekaligus kita mengusap dua telinga. Kemudian yang berikutnya adalah mendahulukan yang kanan. Jadi kalau kita membasuh tangan, membasuh kaki, kita dahulukan yang sebelah kanan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-taslis, yaitu kita berwudu itu 3 kali. Mulai dari awal sampai akhir, kecuali ketika mengusap kepala dan mengusap dua telinga ini cuma sekali saja, ya. Tapi kalau airnya lagi sedikit, airnya lagi terbatas, maka berwudu cukup sekali-sekali atau 2 kali, sesuai dengan keadaan yang ada pada saat itu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam berwudu adalah al-iktisad fi isti'malil ma' wa adam al-israf, yaitu kita hemat dalam menggunakan air dan tidak boros, ya. Ini tadi para pemirsa kaum muslimin dan muslimah tentang sunnah-sunnah wudu. Kita akan beralih kepada pembatal-pembatal wudu di halaman yang ke-9. Pembatal-pembatal wudu ini penting kita ketahui, di antaranya adalah kullu ma yakhruju minas sabilaini, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan yang depan, ya, mohon maaf, kemaluan yang depan atau jalan yang belakang. Ini adalah membatalkan wudu, seperti buang air kecil, buang air besar, keluarnya buang angin, keluarnya mazi, keluarnya wadi, ya. Ini adalah bisa membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya, di antara pembatal-pembatal wudu ini nanti kita perlu memperhatikan masalah mani itu apa. Mani ini, kalau mani itu mewajibkan mandi, ya, mewajibkan mandi. Kalau wadhi sama madhi ini mewajibkan kita berwudu. Bedanya mani itu biasanya kental, warnanya putih pekat, adapun wadhi sama wadhi ini cairan yang tidak terlalu kental dan warnanya tidak terlalu pekat. Kemudian di antara hal-hal yang membatalkan wudu adalah tidur dengan tidur yang pulas, ya, sampai kita tidak terasa apa yang di sekitar kita. An-naumul mustaghrib. Kemudian yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal dengan pingsan atau dengan gila, ya. Kemudian di antara pembatal wudu adalah memegang kemaluan dengan sengaja disertai dengan syahwat. Disertai dengan apa? Syahwat. Kemudian yang berikutnya di antara pembatal wudu adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Itu di antara secara umum, secara global
tentang pembatal-pembatal wudu yang bisa kita bacakan dari kitab yang sedang kita bahas. Semoga sunnah-sunnah wudu tadi bisa kita praktekkan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal di saat kita berwudu, yaitu wudu kita sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembatal-pembatal wudu tadi kita ingat-ingat supaya wudu kita tahu wudu kita batal atau tidak. Ya, pada asalnya wudu itu tidak batal sampai benar-benar kita yakin kita benar-benar buang angin, kemudian wudu kita batal dan kita mengulangi wudu kita kembali. Mungkin ini sedikit pembahasan di pertemuan kita yang ketiga. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga wudu kita sesuai dengan tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.